Di sebuah desa kecil di Perancis, pada tanggal 27 Desember 1822, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak akan mengubah dunia. Dialah Louis Pasteur, seorang ilmuwan yang namanya akan selalu dikenang dalam sejarah. Louis berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya, Jean-Joseph Pasteur, adalah seorang penyamak kulit. Meski hidup sederhana, keluarga Pasteur sangat menghargai pendidikan. Mereka bertekad untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak laki-laki satu-satunya ini. Sejak kecil, Louis menunjukkan minat yang besar pada seni, terutama menggambar. Namun, ia juga memiliki ketertarikan pada ilmu pengetahuan. Saat di sekolah, Louis sering melakukan eksperimen sederhana di rumah. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Louis melanjutkan studinya ke Paris. Di sana, ia belajar di beberapa sekolah bergengsi. Meskipun awalnya Louis tidak begitu menonjol dalam pelajaran, namun semangat belajarnya sangat tinggi. Setelah lulus, Louis Pasteur memulai karirnya sebagai seorang guru. Ia mengajar fisika dan kimia di beberapa sekolah. Meskipun mengajar, semangat penelitiannya tidak pernah padam. Ia terus melakukan eksperimen dan mempelajari berbagai fenomena alam. Selama menjadi guru, Louis Pasteur mulai melakukan penelitian di bidang kristalografi. Ia berhasil menemukan fenomena asimetri pada kristal tartarat, sebuah penemuan yang menjadi awal dari perjalanan panjangnya dalam dunia ilmu pengetahuan. Dari seorang anak desa yang sederhana, Louis Pasteur tumbuh menjadi seorang ilmuwan yang brilian. Penemuan-penemuannya di bidang mikrobiologi dan imunologi telah mengubah dunia dan menyelamatkan jutaan nyawa. Kisah hidupnya adalah inspirasi bagi kita semua, bahwa dengan ketekunan dan semangat yang tinggi, kita dapat mencapai hal-hal yang luar biasa. Di jantung kawasan penghasil anggur Perancis, kita akan diajak menyusuri sejarah sebuah penemuan yang mengubah dunia. Di sini, di tengah aroma manis anggur yang menguar, kita akan bertemu dengan seorang ilmuwan yang tak kenal lelah, Louis Pasteur. Louis Pasteur, seorang ahli kimia muda, memiliki minat yang besar pada dunia mikroorganisme. Ia sering menghabiskan waktu berjam-jam di laboratorium, mengamati berbagai jenis bakteri dan hamir di bawah mikroskop. Pada abad ke-19, industri anggur di Prancis menghadapi masalah serius. Banyak anggur yang cepat rusak dan berubah menjadi cuka. Para pembuat anggur kebingungan mencari penyebab masalah ini. Louis Pasteur kemudian diundang untuk meneliti masalah ini. Dengan ketelitiannya, Pasteur menemukan bahwa kerusakan anggur disebabkan oleh mikroorganisme yang disebut bakteri. Bakteri inilah yang mengubah gula dalam anggur menjadi asam cuka. Setelah melakukan berbagai eksperimen, Pasteur menemukan cara untuk membunuh bakteri penyebab kerusakan anggur. Caranya adalah dengan memanaskan anggur pada suhu tertentu selama waktu tertentu. Proses inilah yang kemudian dikenal sebagai pasteurisasi. Pasteurisasi tidak hanya menyelamatkan industri anggur Prancis, tetapi juga merevolusi industri makanan dan minuman di seluruh dunia. Berkat penemuan Pasteur, kita dapat menikmati makanan dan minuman yang lebih aman dan tahan lama. Louis Pasteur tidak hanya dikenal sebagai bapak mikrobiologi, tetapi juga sebagai pahlawan kesehatan masyarakat. Teori kumannya menjadi dasar bagi pengembangan vaksin, antibiotik, dan berbagai teknik sterilisasi yang kita gunakan hingga saat ini. Warisannya akan terus menginspirasi generasi mendatang untuk terus mencari tahu dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Pada abad ke-19, dunia ilmu pengetahuan sedang digemparkan oleh sebuah perdebatan sengit. Di satu sisi, ada kelompok ilmuwan yang percaya pada teori generasi spontan, yaitu keyakinan bahwa makhluk hidup dapat muncul secara spontan dari benda mati, seperti ulat dari daging busuk atau tikus dari tumpukan kain kotor. Louis Pasteur, seorang ilmuwan muda yang penuh semangat, tidak sependapat dengan teori tersebut. Ia yakin bahwa kehidupan hanya berasal dari kehidupan sebelumnya. Untuk membuktikan teorinya, Pasteur melakukan eksperimen yang sangat terkenal. Ia merebus kaldu dalam labu berleher panjang yang berbentuk seperti leher angsa. Uap panas dari kaldu membunuh semua mikroorganisme di dalamnya. Leher labu yang melengkung mencegah masuknya mikroorganisme dari udara, namun tetap memungkinkan udara masuk. Hasil eksperimen Pasteur sangat mengejutkan. Kaldu dalam labu berleher angsa tetap jernih selama berbulan-bulan, tidak ada tanda-tanda munculnya kehidupan baru. Namun, ketika leher labu dipecahkan, dalam waktu singkat kaldu tersebut menjadi keruh karena pertumbuhan mikroorganisme.
Pasteur berhasil membuktikan bahwa kehidupan tidak muncul secara spontan, tetapi berasal dari mikroorganisme yang ada di udara. Penemuan Pasteur tentang peran mikroorganisme dalam proses pembusukan dan fermentasi membuka jalan bagi pemahaman kita tentang penyakit. Ia mengajukan hipotesis bahwa mikroorganisme juga dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Ide ini pada awalnya sangat kontroversial, namun Pasteur berhasil membuktikannya melalui berbagai penelitian. Salah satu pencapaian terbesar Pasteur adalah pengembangan vaksin rabies. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian yang melelahkan, Pasteur berhasil menemukan vaksin yang efektif untuk mencegah penyakit rabies. Vaksin rabies ini kemudian digunakan untuk menyelamatkan nyawa seorang anak laki-laki yang digigit anjing rabies, dan menjadi tonggak sejarah dalam pengembangan vaksin. Teori kuman Pasteur telah merevolusi dunia kedokteran. Berkat penemuannya, kita memahami pentingnya kebersihan, sterilisasi, dan vaksinasi dalam mencegah penyebaran penyakit. Warisan Pasteur terus hidup hingga saat ini, menginspirasi generasi ilmuwan untuk terus mencari tahu dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Bayangkan sebuah rumah sakit pada abad ke-19. Tempat yang seharusnya menjadi tempat penyembuhan, justru menjadi sarang penyakit. Para dokter dan perawat seringkali tidak mencuci tangan sebelum memeriksa pasien, dan alat-alat bedah pun jarang disterilkan. Akibatnya, banyak pasien yang meninggal karena infeksi setelah menjalani operasi. Di tengah kondisi yang memprihatinkan ini, muncul seorang ilmuwan bernama Louis Pasteur. Dengan ketelitiannya, Pasteur menemukan bahwa banyak penyakit disebabkan oleh mikroorganisme yang sangat kecil, yang disebut kuman. Teori kuman Pasteur ini benar-benar mengubah cara kita memandang penyakit. Berkat teori kuman Pasteur, para dokter mulai menyadari pentingnya kebersihan dalam dunia kedokteran. Mereka mulai mencuci tangan sebelum melakukan operasi, mensterilkan alat-alat bedah, dan melakukan tindakan-tindakan pencegahan infeksi lainnya. Hasilnya sangat mengejutkan. Angka kematian akibat infeksi setelah operasi menurun drastis. Teori kuman Pasteur juga membuka jalan bagi penemuan antibiotik. Alexander Fleming, seorang ilmuwan Skotlandia, secara tidak sengaja menemukan penisilin, sebuah zat yang dapat membunuh bakteri. Penemuan ini merupakan salah satu penemuan medis paling penting dalam sejarah. Berkat teori kuman Pasteur dan penemuan-penemuan lainnya, dunia kedokteran telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kita sekarang memiliki berbagai macam antibiotik untuk mengobati infeksi, vaksin untuk mencegah penyakit menular, dan teknik sterilisasi yang sangat efektif. Semua ini berawal dari sebuah ide sederhana dari seorang ilmuwan yang bernama Louis Pasteur. Di sebuah laboratorium sederhana pada akhir abad ke-19, seorang ilmuwan bernama Louis Pasteur tengah bergulat dengan salah satu penyakit paling mematikan saat itu, rabies. Penyakit ini, yang seringkali ditularkan melalui gigitan hewan yang terinfeksi, menyebabkan penderitaan yang luar biasa dan hampir selalu berujung pada kematian. Pasteur menyadari bahwa untuk menemukan vaksin melawan rabies, ia harus memahami bagaimana virus rabies bekerja. Ia mulai melakukan eksperimen dengan kelinci. Dengan hati-hati, Pasteur menginfeksi beberapa kelinci dengan virus rabies dan mengamati perkembangan penyakitnya. Setelah berbulan-bulan melakukan percobaan, Pasteur menemukan cara untuk melemahkan virus rabies. Ia menyadari bahwa dengan mengeringkan jaringan saraf dari hewan yang terinfeksi, virus rabies menjadi kurang ganas. Virus yang dilemahkan ini kemudian disuntikkan ke hewan lain. Langkah selanjutnya adalah menguji vaksin tersebut pada hewan lain. Pasteur memilih anjing sebagai subjek penelitiannya. Setelah beberapa ekor anjing yang telah divaksin digigit oleh hewan yang terinfeksi rabies, Pasteur dengan penuh harap menunggu hasil akhir. Hasilnya sungguh mengejutkan. Anjing-anjing yang telah divaksin ternyata kebal terhadap penyakit rabies. Pasteur berhasil mengembangkan vaksin rabies yang efektif. Penemuan ini merupakan sebuah terobosan besar dalam dunia kedokteran. Keberhasilan pada hewan mendorong Pasteur untuk mencoba vaksinnya pada manusia. Pada tahun 1885, seorang anak laki-laki yang digigit anjing rabies dibawa ke laboratorium Pasteur. Setelah pertimbangan yang matang, Pasteur memutuskan untuk memberikan vaksin kepada anak tersebut. Dengan deg-degan, Pasteur dan timnya menunggu hasil akhir. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki itu dinyatakan sembuh. Vaksin rabies karya Pasteur telah menyelamatkan nyawanya.
Penemuan ini menjadi tonggak sejarah dalam pengembangan vaksin dan membuka jalan bagi pengendalian penyakit menular lainnya. Hingga kini, vaksin rabies masih digunakan untuk melindungi jutaan orang dari ancaman penyakit mematikan ini. Bayangkan sebuah rumah sakit pada abad ke-19. Tempat yang seharusnya menjadi tempat penyembuhan, justru menjadi sarang penyakit. Para dokter dan perawat seringkali tidak mencuci tangan sebelum memeriksa pasien, dan alat-alat bedah pun jarang disterilkan. Akibatnya, banyak pasien yang meninggal karena infeksi setelah menjalani operasi. Di tengah kondisi yang memprihatinkan ini, muncul seorang ilmuwan bernama Louis Pasteur. Dengan ketelitiannya, Pasteur menemukan bahwa banyak penyakit disebabkan oleh mikroorganisme yang sangat kecil, yang disebut kuman. Teori kuman Pasteur ini benar-benar mengubah cara kita memandang penyakit. Berkat teori kuman Pasteur, para dokter mulai menyadari pentingnya kebersihan dalam dunia kedokteran. Mereka mulai mencuci tangan sebelum melakukan operasi, mensterilkan alat-alat bedah, dan melakukan tindakan-tindakan pencegahan infeksi lainnya. Hasilnya sangat mengejutkan. Angka kematian akibat infeksi setelah operasi menurun drastis. Teori kuman Pasteur juga membuka jalan bagi penemuan antibiotik. Alexander Fleming, seorang ilmuwan Skotlandia, secara tidak sengaja menemukan penisilin, sebuah zat yang dapat membunuh bakteri. Penemuan ini merupakan salah satu penemuan medis paling penting dalam sejarah. Berkat teori kuman Pasteur dan penemuan-penemuan lainnya, dunia kedokteran telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kita sekarang memiliki berbagai macam antibiotik untuk mengobati infeksi, vaksin untuk mencegah penyakit menular, dan teknik sterilisasi yang sangat efektif. Semua ini berawal dari sebuah ide sederhana dari seorang ilmuwan yang bernama Louis Pasteur. Bayangkan sebuah pasar tradisional di masa lalu. Makanan dan minuman yang dijual di sana seringkali cepat basi dan menjadi sumber penyakit. Banyak orang jatuh sakit karena mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh bakteri berbahaya. Di tengah permasalahan ini, seorang ilmuwan bernama Louis Pasteur melakukan sebuah penemuan yang mengubah dunia. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, Pasteur menemukan bahwa banyak penyakit disebabkan oleh mikroorganisme yang sangat kecil, yang disebut kuman. Ia juga menemukan bahwa dengan memanaskan makanan dan minuman pada suhu tertentu, kita dapat membunuh kuman-kuman tersebut. Proses pemanasan untuk membunuh kuman ini kemudian dikenal sebagai pasteurisasi. Proses ini dilakukan dengan memanaskan makanan atau minuman pada suhu tertentu selama waktu tertentu. Suhu yang digunakan tidak terlalu tinggi sehingga tidak merusak nutrisi makanan, namun cukup untuk membunuh sebagian besar bakteri berbahaya. Pasteurisasi membawa dampak yang sangat besar pada industri makanan dan minuman. Berkat pasteurisasi, makanan dan minuman menjadi lebih aman untuk dikonsumsi. Bakteri penyebab penyakit seperti Salmonella dan E. coli dapat dibunuh, sehingga mengurangi risiko terjadinya wabah penyakit. Selain itu, pasteurisasi juga membuat makanan dan minuman menjadi lebih tahan lama, sehingga dapat didistribusikan ke daerah yang lebih luas. Banyak produk makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari telah melalui proses pasteurisasi, seperti susu, jus buah, anggur, dan bir. Proses ini memungkinkan kita untuk menikmati makanan dan minuman yang segar dan aman tanpa harus khawatir akan terkontaminasi oleh bakteri berbahaya. Di sudut laboratorium yang tenang, seorang pria tua dengan tatapan tajam sedang merenung. Dialah Louis Pasteur, sosok yang telah mengubah wajah dunia kedokteran dan ilmu pengetahuan. Sepanjang hidupnya, Pasteur telah melakukan berbagai eksperimen yang revolusioner. Dari penemuannya tentang teori kuman hingga pengembangan vaksin rabies, setiap penemuannya membuka jalan bagi pemahaman kita yang lebih dalam tentang penyakit dan kesehatan. Pencapaian Pasteur tidak hanya diakui di negaranya, Prancis, tetapi juga di seluruh dunia. Namanya menjadi simbol inovasi dan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Banyak penghargaan bergengsi diberikan kepadanya sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya. Sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya, sebuah institut penelitian bernama Institut Pasteur didirikan. Institut ini menjadi pusat penelitian terkemuka dalam bidang mikrobiologi dan telah melahirkan banyak penemuan penting lainnya. Louis Pasteur, sosok yang kita kenal sebagai pahlawan sains, tidak selalu berjalan mulus dalam perjalanan karirnya. Sebaliknya, ia seringkali terlibat dalam perdebatan sengit dengan para ilmuwan lain yang meragukan teorinya.
Salah satu perdebatan terbesar yang dihadapi Pasteur adalah mengenai teori generasi spontan. Banyak ilmuwan pada masa itu percaya bahwa makhluk hidup dapat muncul secara spontan dari benda mati, seperti ulat dari daging busuk. Pasteur dengan tegas menolak teori ini dan membuktikan bahwa kehidupan hanya berasal dari kehidupan sebelumnya. Eksperimen-eksperimen Pasteur seringkali dikritik dan dicemooh oleh para ilmuwan yang lebih senior dan berpengaruh. Mereka menganggap Pasteur sebagai seorang ilmuwan muda yang terlalu berani menantang dogma yang sudah mapan. Perdebatan antara Pasteur dan para penentangnya seringkali berlangsung sangat panas. Mereka berdebat tentang metode penelitian, interpretasi data, dan implikasi dari teori Pasteur. Namun, Pasteur tidak pernah menyerah. Ia terus mempertahankan teorinya dengan data-data yang kuat dan hasil eksperimen yang meyakinkan. Meskipun menghadapi banyak tantangan, kegigihan Pasteur akhirnya membuahkan hasil. Vaksin rabies yang dikembangkan olehnya berhasil menyelamatkan nyawa banyak orang dan membuktikan kebenaran teorinya. Kemenangan Pasteur menjadi titik balik dalam sejarah kedokteran.